Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Jadi anak-anak ustazah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya ujian PTS 2 kemarin. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya, dan untuk pelajaran bahasa Indonesia hanya sedikit aja yang remedial ya. Nanti bisa dilihat di grupnya masing-masing, nanti ada dikirim sama Ustadz ya daftar yang remedial, cuman dikit kok yang remedial. Eh, apa namanya, yang remedial nantinya silahkan dikumpulkan segera ya supaya Ustazah langsung merekap nilainya ya Nana Ustazah ya. Oke, baik. Nah jadi anak-anak Ustazah, yang berkaitan dengan ujian kemarin, mungkin ada beberapa dari kalian yang memang nggak paham ya, atau memang bingung ya kan dengan jawabannya. Karena kita baru pertama kali pakai pilihan berganda. Nah, jadi ada beberapa yang salah dalam eh, pembahasan tentang soal tentang latar. Jadi anak-anak ustazah seperti ustazah bilang, bahwasannya latar itu anak-anak ustazah kan terdiri dari apa? Tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar itu baik latar itu nak biasanya ya nak, latar tempat itu dia itu bersifat tersurat. Apa arti tersurat itu? Seringnya tuh tersurat, maksudnya yang sudah ada pada teks ya. Masih ingat kan di atas pohon itu memang di atas teks, memang ada di dalam teksnya sudah dijelaskan. Tetapi kalau dia ditanya waktu itu bisa tersirat dan tersurat. Arti tersirat itu maksudnya adalah yang tidak ada pada teks, artinya kita sendiri yang menyimpulkan. Misalnya pada suatu hari ya kan, panas terik begini-begini. Nah kalau panas terik bisa nggak pagi itu, di pagi hari atau di siang hari waktunya? Siang hari. Nah, jadi itulah yang dicontohkan latar waktu secara tersirat. Paham maksud ustazah ya? Baru misalnya waktunya itu senja pun datang menghampiriku. Misalnya seperti itu. Itu dia tidak ada waktunya, ya. Kalau senja berarti waktunya pada saat, kalau senja datang itu, hah? Apa? Iya, mau maghrib ya, mau menjelang malam, paham ya. Nah jadi itu namanya dikatakan apa namanya, tersirat, karena kita yang menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah ada di teks. Tapi kalau latar tempat itu biasanya jarang sekali dia itu secara tersirat, karena memang dibuatnya seperti ini. Di sebuah desa hiduplah seorang yang bernama ini, atau pada suatu hari kancil berjalan di sebuah hutan, ada kata hutannya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalau tempat itu biasanya dia secara tersurat, apa adanya di teks ya. Lalu juga, tapi anak ustazah kasih bonus loh kalian yang kelas 7, makanya sedikit yang remedial, karena memang ada beberapa mungkin yang salah persepsi, itu ustazah mungkin tambahi poinnya, jadi sedikit lah yang remedial ya anak ustazah. Nah jadi itu tadi ya perlu diketahui bersama. Terus juga ustazah ada kesilapan tentang tokoh utama. Tokoh utama itu kalau setahu ustazah itu dia tokoh utama itu bisa dia berperan sebagai protagonis dan antagonis. Ya, yang sering muncul. Yang kemarin itu singa sama siapa ya? Nyamuk ya, nyamuk. Ya. Nah, Ustazah. Nah, jadi sebenarnya nyamuk yang paling sering muncul ya, nyamuk ya. Tetapi kalau kita baca cerita keseluruhannya, antara singa dan nyamuk itu bisa jadi peran utama sebenarnya, karena mereka memang sering muncul ya. Tapi itu saya kasih bonus, itu memang ustazah benarkan semuanya anak-anak ustazah ya. Jadi nilainya alhamdulillah ya untuk kelas 7 bagus-bagus. Cuman inilah yang anak kelas 7 ini penyakitnya, yang ustazah kadang-kadang bingung ngumpul latihan harian itu kalian yang susah
Dan kalian nanya lagi nanti ustazah apa, ya ustazah udah lupa lah berapa kelas yang diajarin kan gitu ya, mana ingat lagi ngasih tugasnya yang mana kan gitu. Terus prakteknya lagi, jadi ustazah bingung. Nanti kalau ustazah kosongin nanti nangis kalian ya kan. Mau kalian ustazah kosongin yang nggak buat praktek? Mau nggak? Jadi sebenarnya anak-anak ustazah, kalian gak usah tanya lagi masih boleh gak dikumpul ustazah. Kumpulkan aja sama ustazah prakteknya ya, sebelum nanti bagi rapot ya. Masih mana pernah ustazah gak terima? Pasti ustazah terima, tapi dengan catatan nilainya pasti gak sama dengan teman-temannya kan gitu ya. Jangan ada pertanyaan misalnya kirain nggak misalnya masih diterima ustazah, ya pastilah masih diterima, nggak mungkin nggak ustazah terima, tetapi nilainya mungkin nggak sama seperti teman-temannya yang memang awal sekali dia mengumpulkan. Jadi itu tugas harus dikumpulkan ya anak-anak ustazah ya, paham ya. Jadi kenapa itu penting, karena nanti di akhir ujian PAT, penilaian akhir tahun, kenaikan kelas itu dipakai anak-anak ustazah. Kalau kalian latihannya kosong, contoh ya, kalian dapat nilai 80 di ujian bahasa Indonesia tulis, tapi hariannya nggak ada, kosong, kayak mana nilai kalian? Pasti remedial nggak? Kok digabungin? Remedial nggak menurut anak-anak ustazah? Remed, kan malu kita kalau bahasa Indonesia itu 75, malu nggak? Bahasa Indonesia loh, bahasa persatuan kita gitu, kita pakai bahasa Indonesia masa 75? Karena setahu ustazah nggak pandai-pandai pun orang bahasa Indonesia ini nak, jarang dapat yang KKM seperti itu ya. Jadi gitu anak-anak ustazah, tetaplah dikerjakan prakteknya nak. Kalaupun salah kan nanti ustazah kasih tahu, dan nggak mungkin lah ustazah kasih nilai-nilai yang rendah, itu nggak mungkin. Kalau yang dia itu udah betul-betul mengerjakannya, pasti ustazah akan tambah nilai plus kayak gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nah jadi itu ya permasalahan kemarin yang di saat ujian bahasa Indonesia. Terus anak-anak ustazah ini kita nggak apa-apa nak kayak murojaah gitu kan, karena nanti kan ini akan kita pelajari seterusnya tentang cerita seperti ini. Jadi menurut anak-anak ustazah yang kemarin ujian itu apalagi soalnya yang susah nak? Anak-anak ustazah, jadi apa yang menurut kalian yang misalnya susah untuk kalian jawab itu apa? Coba bilang sama ustazah. Jadi bisa kita kita sama-sama lah cari jalan keluarnya. Ustazah kasih tahu nanti penjelasannya. Cobalah anak-anak ustazah. Nggak ada atau gampang-gampang semua soalnya. Tentang tokoh udah, ya kan? Tentang penokohan nggak ada ya kemarin. Latar udah, amanat juga udah. Terus kemarin itu kan kita ujiannya tentang fabel sama tentang apa satu lagi ya? Puisi rakyat ya? Ya? Ya ustazah. Ya, kan masih ingat kan tentang gurindam kan anak-anak ustazah? Jadi ada Ingat ustazah. masih banyak yang jawab itu sesuai dengan nalarnya, paham ya nalarnya ya? Sesuai dengan logikanya. Padahal gurindam itu nak diartikan dengan ya bahasa majas gitu ya kan, bahasa majas. Kita harus mengartikannya dengan yang tidak makna sebenarnya. Contohnya kan kemarin ada gurindam, jika ingin mengenal orang berbangsa ya, lihat pada budi dan bahasa. Maksudnya di situ adalah kalau kita mau melihat orang yang bagaimana berbangsa, itu apa artinya di situ? Bukan bangsa Indonesia, bukan menunjuk pada masyarakat Indonesia atau kewarganegaraan tuh enggak. Apa maksudnya itu di situ? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Enggak apa-apa, jawab aja. Jika ingin mengenal orang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Jika ingin mengenal orang yang baik harus lihat dari sifatnya gitu ya ustazah. Iya, harus melihat dari perilaku serta ucapannya. Itu maksudnya, lebih kurang kayak gitulah ya. Jadi bukan diartikan dengan makna yang
sebenarnya. Jadi gurindam itu makna yang tidak sebenarnya, itu kan kata-kata majas ya. Nah, jadi itulah tadi yang mungkin saya rasa kalian susah untuk menjawab ya. Nah, jadi ini kemarin kita sudah pelajari ya tentang tokoh, latar. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang anak-anak ustazah sudah kita pelajari tentang struktur fabel. Belum ya? Belum kan? Belum Ustazah. Iya, belum. Ya, jadi kita pelajari dulu ya. Oh, ini kita ada di sini tentang jenis fabel ya. Jadi jenis fabel itu ditinjau dari pemberian watak dan latarnya dibedakan fabel alami dan fabel adaptasi. Jadi ada dua, yaitu ditinjau dari pemberian watak dan latarnya, yaitu fabel alami dan fabel adaptasi ya. Nanti dicatat ya. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya kura-kura diberi watak lamban, singa buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar seperti hutan, sungai, kolam dan sebagainya. Lalu fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar seperti rumah di jalan raya dan lain-lain. Misalnya landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan, misalnya seperti itu. Nah, jadi perbedaannya fabel alami, kalau alami dia memang watak sesungguhnya. Kura-kura itu memang dia wataknya lamban kan anak-anak ustazah? Ya kan? Pernah lihat kura-kura enggak? Lamban enggak dia jalannya? Lamban Ustazah. Lamban. Terus singa itu memang buas dan ganas, memang benar. Jadi memang nanti kalau di cerita fabel alami memang dibuat seperti sedemikian itu wataknya, aslinya seperti itu. Tapi kalau diadaptasi, latarnya pun udah nggak pakai latar-latar alam lagi, boleh di rumah, di jalan raya dan lain-lain. Ya, lalu selanjutnya ditinjau dari kemunculan pesan dibedakan fabel dengan koda dan tanpa koda. Fabel dengan koda berarti fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Sebaliknya, fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Anak-anak ustazah tahu nggak apa arti koda? Enggak ya nak? Jadi koda itu artinya akhir dari cerita. Catat ya, koda artinya akhir dari cerita. Koda artinya akhir dari cerita. Jadi dalam fabel tidak semua fabel itu ada kodanya, anak-anak ustazah ya. Jadi koda itu adalah sebenarnya akhir cerita yang berisi pesan-pesan pengarang. Buat akhir cerita yang berisi pesan-pesan pengarang. Akhir cerita yang berisi pesan-pesan pengarang. Akhir cerita yang berisi pesan-pesan pengarang. Udah nak? Sudah. Ustazah. Nah, ini ustazah kasih contoh ya. Jadi setiap fabel itu tidak selalu ada koda. Koda itu kan dia berupa akhir cerita dari pengarang. Ini tentang si belalang sembah. Pesan-pesan ya, kita cari pesan atau amanatnya. Jadi biar tahu anak-anak ustazah. Nah ini, coba baca ini. Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Kalau kalian perhatikan kalimat tersebut, itu termasuk isi cerita atau pesan yang diberikan penulis. Apa nak? Yang diberikan penulis. Iya, yang diberikan penulis. Karena ini bukan cerita lagi kan anak-anak ustazah, bukan dari isi ceritanya kan. Kan ini udah sama dia nih. Ini udah selesai sampai kata burung, ini udah selesai ceritanya. Jadi inilah namanya koda. Akhir cerita berupa pesan-pesan penulis. Sekarang kita coba bandingkan sama sesama saudara harus berbagi. Coba, ada nggak ini? Coba kita lihat. Nih ya.
Nah, begitu, sesama saudara harus akur ya, harus berbagi, jangan bertengkar hanya karena masalah sepele, kata Ibu Pip. Shh. Iya Bu, anggut Pip. Yuk kita makan kacangnya bersama, ajak Pip pada kedua adiknya. Ibu Pip tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun. Ini termasuk akhir cerita, tapi ini bisa disebut koda atau enggak anak-anak ustazah? Itu bisa disebut koda apa enggak? Ini akhir cerita karena dia ada pesannya di sini secara tersirat. Secara tersiratnya ada pesannya. Kita bisa pahami sendiri apa pesannya. Coba. Pesannya kan sesama saudara harus akur ya. Tapi yang bilang akur itu kan bukan penulis kan? Siapa yang bilang itu? Ceritanya. Iya, maksudnya tokohnya siapa yang ngomong gitu? Jangan bertengkar ya, hanya karena iya Ibu Pip. Jadi saya tanya, kan tadi koda, yang buat koda itu kan penulis, nah pesan yang diberikan penulis, ya kan? Secara langsung. Tapi kalau ini termasuk koda atau enggak anak-anak ustazah? Enggak. Tidak, Ustazah. Tidak, karena akhir ceritanya itu masih dalam isi cerita, masih menggunakan tokoh. Jadi inilah yang dinamakan apa ya nak? Inilah namanya amanat secara tersirat. Jadi dengan kita baca, kita jadi tahu bahwasannya, yaitu tadi pesannya kita sama saudara nggak harus akur, harus berbagi. Shh. Jangan bertengkar hanya karena masalah sepele seperti itu ya Nana Ustazah. Nah jadi ini merupakan pesan pada cerita, tetapi pesannya tidak disampaikan oleh penulis, melainkan disampaikan langsung oleh tokohnya. Memang iya, nah ini yang menulis ini kan ada sepenulis, tapi seolah-olah penulis kan melibatkan orang lain di sini. Ceceknya dia buat cerita gitulah. Tokoh-tokoh itu bukan termasuk penulis lagi. Penulis itu kan ini tadi yang tadi koda itu harus ada dia memang dari penulisnya. Seperti tadi belalang sembah ini tadi. Beda dia ya. Bisa dipahami tentang koda? Ya, paham ya nak. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau membuat cerita nak, boleh kalian kasih pesan-pesan dari kalian atau boleh dari ceritanya juga nggak apa-apa. Oke, sekarang nah ini ada tentang mana lagi, kita cari dulu ya. Semua istimewa ini udah kita baca anak-anak ustazah, belum kan? Kayaknya belum. Belum. Nah ini bagus juga sih ceritanya. Coba yang baca dulu si mana ya? Kita ada anak baru ya. Akila Salsabila ada di sini. Akila Salsabila sama Akila Mahfuza beda kan? Ada di sini Akila Salsabila. Di absen ustazah kok ada namanya Akila Salsabila. Cobalah si ini aja yang baca ya. Tengku Akila baca nak, semua istimewa, cepat. Sudah Tengku Akila? Ulus seekor kata hijau sedang berdiri di kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba. Jangan bersembunyi, seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan.
Semut menghela napas dan kemudian menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berubah berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Maaf, kakimu kan pendek, sambil tertawa. Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Oke, cukup. Udah, Hilwani, sambung. Ulu kembali berseru. Ustazah, sebenarnya sini agak ribut Ustazah. Ribut? Oh iya. Iya, ada yang kayak tukang gitu di halaman anak. Tapi dengar kok suara Anti nggak apa-apa. Coba bacalah. Suara Anti jelas. Yang sini, maksudnya anak yang ribut. Oh gitu. Oke, sekarang si Aresya aja. Aresya, baca. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba. Hujan telah tiba. Oh, hai ikan. Aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana aku dapat menikmati hujan seperti itu, Ulu? Ikan pun kembali berputar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidup aku. Dapat dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali saat Ulu ke pohon, ia melihat burung bertengger di dalam pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak menikmati hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apa kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah kedua kakinya. Ulu kalau punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang menggitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semua tidak sepertimu, tetapi bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap
sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat ini, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Iya. Nah, jadi itu ceritanya banyak ya yang bisa kita pelajari, ya kan? Pertama, apa nak yang bisa diambil pembelajaran dari cerita yang tadi? Nilai-nilai yang bisa kita ambil tuh apa? Udah habis waktunya. Apa nak? Udah habis waktunya. Coba. Jangan menghina orang. Jangan Iya, bisa. Terus masing-masing memiliki kelebihan iya, sendiri. betul. Setiap kita, apalagi kita manusia, kita memiliki kemampuan, kelebihan yang berbeda-beda, maka tidak bisa kita bandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan menghinanya, menjelek-jelekannya, kan gitu ya. Karena apa? Seperti si burung tadi, yang tadi kan si ulu itu berupa apa? Katak ya. Ulu itu katak ya. Ulu di situ apa, nak? Hewannya? Katak ya. Iya, katak kan. Kalau dia sama burung, dia kan nggak bisa manjat kan, nggak bisa terbang. Sedangkan burung bisa. Nah, itulah tadi kelebihannya itu berbeda-beda. Nah, jadi dari cerita tersebut apa si ulunya sadar atau enggak dengan perbuatannya bahwa itu salah? Sadar. Nah, ini tadi ceritanya Nana Ustazah bisa kita perhatikan. Si ulu adalah tokoh yang tunggu. Si ulu itu tokoh yang paling sering muncul kan? Ini kayak cerita singa yang kemarin ujian, iya kan? Tetapi dia sifatnya protagonis atau antagonis? Antagonis. Bisa dibilang si ulu itu kan dalam kategori jahat, dia mengejek-ngejek, molong-olong. Tetapi di sini ulu adalah tokoh utama, benar nggak? Ya kan? Jadi intinya tokoh utama itu anak ustazah adalah bisa berupa dia itu protagonis maupun antagonis. Jadi itu masuk ustazah. Tapi karena kalian kemarin itu belum terlalu memahami, maka sebenarnya singa pun bisa menjadi peran yang itu tadi, peran utama, karena dia sering muncul juga. Tapi nggak apa-apa kan, itu udah ustazah kasih bonus ya. Nah, jadi anak-anak ustazah, minggu depan ingatkan ustazah ya untuk mempelajari ini lagi ya. Belum selesai soalnya ya. Jadi waktunya sudah habis. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah ustazah jelaskan dapat dipahami dengan baik. Sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majlis terlebih dahulu ya. Subhanakallahumma asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Cuma wabarakatuh. cuma 30 ya, Kak.